Hampir nggak ada kemiripan antara Bumi dengan Jupiter. Planet kita berukuran kecil dengan tumbuhan dan panda yang lucu. Jupiter adalah gas raksasa menakutkan dengan badai mengamuk yang tidak pernah berhenti. Dan jika jatuh ke planet ini, mungkin kamu akan bisa terbang menembusnya. Tapi apa yang akan terjadi jika bumi kita sebesar planet ayah dari tata surya ini? Wah, bakal seru nih. Jupiter begitu besar hingga ukurannya pasti nggak kebayang olehmu. Radiusnya sekitar 11 kali radius bumi dan sekitar 316 kali lebih masif. Jadi untuk mengubah bumi menjadi Jupiter lain, radiusnya harus diperbesar 11 kali. Jika kepadatan planet tetap sama, maka masa bumi baru kita akan bertambah banyak, bahkan mencapai 4 kali masa Jupiter. Tentu saja perubahan ini nggak akan berjalan mulus. Hal pertama yang akan segera kita sadari bukan ukurannya, tapi gravitasinya. Gravitasi bumi baru akan meningkat 11 kali lipat dibanding bumi lama. Ilmuwan bilang sebenarnya kita bisa bertahan di planet dengan gravitasi lebih besar asalkan kurang dari 5 kali gravitasi yang sekarang. Nah, kita asumsikan kita ini pemberani yang selalu siap menantang alam. Akan seperti apa kehidupan kita? Gak begitu menyenangkan sih. Setelah tiap langkah, kamu harus duduk di bangku dan beristirahat seolah-olah kamu habis lari maraton. Ya, berjalan akan sesulit itu. Dan semoga aja kamu sanggup berdiri lagi nanti. Untuk bisa bergerak di planet ini, otot-otot kita harus sangat kuat. Makanan cepat saji bukan masalah lagi, karena untuk melangkah ke kulkas saja, kamu harus menjadi seperti atlet angkat beban. Gaya gravitasi bukan cuma berpengaruh terhadap gerakan, tapi juga terhadap ukuran semuanya. Apa kamu tahu kalau banyak astronaut yang tinggi badannya bertambah karena kondisi gravitasi di luar angkasa? Jadi kalau kamu khawatir akan bertubuh pendek, ini solusi untukmu. Di sisi lain, gravitasi yang kuat akan bikin kita semua lebih pendek. Ini bukan cuma berlaku pada manusia, tapi pada semua yang ada di planet kita. Pepohonan akan menjadi sangat kecil. Untuk tumbuh, pohon harus mengangkut air dari akar ke cabang, hal yang gak realistis untuk gravitasi sebesar itu. Jadi semua pepohonan akan berubah menjadi semak-semak kecil. Gunung-gunung juga gak ada lagi. Gunung terbesar sekalipun akan menjadi sangat kecil. Tapi paling enggak, semua orang jadi bisa menaklukkan Everest. Ini juga berlaku untuk hewan loh. Hewan peliharaan kita harus cepat berevolusi menjadi anjing corgi yang kuat untuk bisa berjalan. Dan tentunya, ucapkan selamat tinggal kepada burung-burung. Jika menurutmu penderitaan itu belum cukup, ayo kita tambahkan satu hal lagi. Kita akan sangat sulit bernapas. Tekanan atmosfer akan meningkat drastis, ini karena bumi akan mulai menarik udara ke arahnya dengan kekuatan besar. Kamu akan benar-benar merasakan bobotnya di punggungmu. Ingat apa kataku tentang istirahat sehabis tiap langkah tadi? Sekarang bayangin juga, kamu harus bernapas menembus bantal. Iya, dan bukan itu aja, tekanan atmosfer memainkan peran penting dalam perilaku molekul air. Air akan jauh lebih sulit mendidih maupun membeku, kebanyakan gunung es akan meleleh, dan mungkin kita juga nggak punya awan lagi. Semua uap air akan turun menerjang kita dalam derasnya hujan, kita akan beruntung kalau nggak langsung kebanjiran. Tapi yang aneh, akan ada kelebihannya juga loh. Misalnya semua yang di sekitar kita akan jadi jauh lebih lapang. Seandainya kita nggak kebanjiran, bahkan akan ada banyak area sepi di planet kita. Mungkin akhirnya harga tanah akan turun, tapi area yang belum dieksplorasi ini mungkin akan tetap tak tereksplorasi karena kita hampir nggak bisa pergi melintasi laut dan samudra. Bukan saja karena bergerak melintasi air akan sangat sulit, tapi juga karena seluruh perairan di planet ini akan 10 kali lebih luas. Tersesat di lautan biasa aja udah menakutkan, apalagi kalau lautannya 10 kali lebih dalam dan luas. Jadi nggak akan ada pelayaran lagi dan lupakan terbang dengan pesawat atau mengunjungi ruang angkasa lagi. Tapi sepertinya itu belum semua. Jika bumi seukuran Jupiter, gunung berapi juga akan meletus di mana-mana. Karena peningkatan massa, bumi akan sangat nggak stabil. Semua gunung berapi yang sudah mati akan menjadi aktif lagi dan di mana-mana akan ada lava serta gas beracun.
Di tahun 1883, terjadi erupsi yang paling menghancurkan dalam sejarah manusia, yaitu erupsi Gunung Krakatau. Letusan terjadi di sebuah pulau kecil, tapi manusia di seluruh planet bisa merasakan dampaknya. Erupsi itu menghancurkan pulau tersebut, memicu banyak tsunami dan awan-awan gas beracun menyebar berkilo-kilometer jauhnya. Nah, sekarang bayangin ini, tapi 10 kali lebih parah. Itu yang akan terjadi di bumi yang sebesar Jupiter. Keadaannya mungkin akan mirip dengan jatuhnya Chicxulub, yaitu meteorit yang menyapu dinosaurus dari muka bumi. Lalu gas-gas beracun menyebar di seluruh planet yang menyebabkan salah satu kepunahan masif terbesar dalam sejarah bumi. Oh, dan kita juga akan kehilangan medan magnet. Wah, makin serem aja ya. Medan magnet sangat penting bagi kehidupan di bumi. Menurut Rory Barnes dari University of Washington, magnet bumi melindungi kehidupan di planet ini dari bahaya ruang angkasa. Ini mencakup segala jenis radiasi dan angin matahari. Di dalam planet kita terdapat inti besi cair yang bertanggung jawab memproduksi medan magnet. Jika tekanan di inti bumi meningkat karena gravitasi, medan magnet bumi akan hilang. Kita akan terpapar efek radiasi kosmik dan terlalu mengerikan sekalipun cuma dibayangkan. Oke, jadi kita sekarang tahu kalau kehidupan di bumi baru ini benar-benar akan mengerikan, tapi gimana dengan angkasa luar? Mungkin kamu pernah mendengar bahwa berkat gravitasinya yang kuat, Jupiter melindungi kita dari asteroid. Nah, ini akan menjadi tugas kita. Jupiter mengalami sekitar 24.000 tabrakan per tahun, dan sekarang ini jadi nasib kita. Kamu masih ingat meteorit Chicxulub yang tadi kusebut? Tragedi yang sama terjadi terhadap planet kita tiap sekitar 100 juta tahun. Tapi jika ukuran bumi sebesar Jupiter, objek-objek ini akan menabrak kita tiap pekan. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada bulan, satelit alami kita yang berada sangat dekat dengan kita. Jadi, jika bumi bertambah besar, ini benar-benar akan jadi bencana. Kita akan menyaksikan bulan terkoyak di langit. Tentu setelah itu, semua pecahannya akan menabrak kita. Salah satu teori mengatakan bahwa miliaran tahun lalu, bulan entah bagaimana terpisah dari bumi dan pecahan-pecahannya menyatu menjadi bola. Sekarang, kita seperti melihat alur mundur pembentukannya. Dan meskipun entah bagaimana bulan bisa bertahan dan tetap berada di orbit bumi, perubahan pasang surut air masih tetap akan drastis. Dampak perubahan ini akan sulit sekali diprediksi, tapi kemungkinan sebagiannya berupa banyak terjadi tsunami. Di sisi lain, kemungkinan kita akan memiliki beberapa bulan baru. Jupiter punya 79 bulan, ini akan menjadi pemandangan spektakuler. Itu kalau awan-awan gas dari semua letusan gunung berapi nggak menghalangi. Kemunculan planet raksasa kedua juga akan membawa konsekuensi signifikan bagi seluruh tata surya. Jangan khawatir, planet-planet lain gak akan menabrak kita. Banyak orang meremehkan betapa jauh jarak antara satu planet dengan planet lainnya. Tapi, bumi yang baru akan sedikit menggeser orbit planet-planet lain dan memengaruhi kecepatan rotasinya. Dan, rotasi bumi mengelilingi matahari akan jauh lebih lambat karena masanya yang sangat besar. Misalnya, 1 tahun Jupiter sama dengan 12 tahun bumi. Ini semua tentunya akan memengaruhi musim dan iklim pada umumnya. Jadi, apa akan ada kehidupan di bumi? Mengajukan pertanyaan ini saja kamu sudah bisa dibilang berani. Tapi jika suatu hari kita berhasil menemukan bumi super layak huni dan ukurannya mendekati Jupiter, akan menarik sekali untuk melihatnya. Yap, otakmu akan membesar sekitar 2% kalau kamu menjelajah keluar angkasa. Dalam gravitasi normal, cairan di otak bergerak ke bawah secara alami saat kita berdiri tegak. Tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa kurangnya gravitasi mencegah pergerakan ini, sehingga cairan menumpuk di otak dan tengkorak. Sekuntum bunga mungkin harum untukmu, tapi ada orang pengidap kakosmia yang pasti berpendapat lain. Mereka menganggap semua aroma yang ada sebagai sesuatu yang bau. Kasian. Oh iya, dari semua indera yang kita punya, penciuman adalah yang paling tajam. Kita masih mengingat 65% bau setelah setahun, tapi hanya mengingat 50% dari apa yang kita lihat selama 3 minggu terakhir. Kita juga mendapatkan hidung baru setiap 28 hari, karena sel-sel hidung memperbarui diri setiap 4 minggu.
Kita tidak mencium bau saat tidur, kecuali kamu belum mandi seminggu. Indra penciumanmu ikut terlelap saat kamu tidur. Oleh karena itu, kita hampir mustahil menyadari kalau ada kebocoran gas pada malam hari. Saat tidur, kita hanya bisa mengandalkan suara karena tidur bisa terganggu oleh suara bising. Hampir setengah dari pengecapmu akan hilang saat umurmu menginjak 60 tahun. Jadi, mungkin nanti kamu bakal mulai doyan brokoli. Ketajaman indera penciumanmu juga berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk bisa mengecap rasa, kita juga kebanyakan bergantung pada penciuman yang membantu kita menerima sampai 95% rasa. Tanpa indera penciuman, kita akan kesulitan membedakan apel dan lobak. Nah, saat batuk, kamu melepaskan udara dalam kecepatan 100 km per jam. Hati-hati ditilang. Cegukan adalah proses 2 langkah. Pertama, kamu menghirup banyak udara karena kejang otot, lalu, boom, saluran udaramu menutup, udara terhalang, dan suara terkenal itu keluar. Kita membutuhkan telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga menjaga keseimbangan. Sistem vestibular kita berada di telinga bagian dalam. Kanal di telinga dalammu mengandung cairan dan sensor kecil yang membantumu menjaga keseimbangan. Oh iya, telinga juga punya tulang. Tulang di dalam telinga adalah satu-satunya yang tidak pernah tumbuh. Kita bisa mendengar berkat tulang mungil yang mentransmisikan getaran suara ini. Para dokter menyebutnya rantai osikel, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes, alias palu, landasan, dan sanggurdi yang membentuk bagian integral dari telinga tengah. Telinga terus tumbuh sepanjang hidup kita. Telinga juga berkeringat dan kotoran telinga sebenarnya adalah sejenis keringat yang dihasilkan telinga. Selain itu, hidung juga tidak pernah berhenti tumbuh. Kecuali kamu suka ngibul. Jantung adalah satu-satunya otot yang tidak pernah lelah. Ukuran aorta sangat besar. Diameternya hampir sebesar selang di halamanmu. Semua tulang di tubuh kita terhubung satu sama lain, kecuali hyoid, yang tidak tersambung dengan tulang lain. Tulang ini berfungsi sebagai penopang lidah dan merupakan salah satu tulang yang paling jarang istirahat. Kalau matamu berubah merah saat difoto, salahkan pantulan cahaya. Flash dari kamera memantul keluar dari kapiler di retinamu dan menciptakan efek itu. Bicara soal mata, kamera terkeren saat ini berkapasitas 200 megapiksel. Tapi mata manusia berkapasitas 576. Oleh karena itu, matahari terbenam jauh lebih indah saat dilihat langsung dibanding lewat foto. Roller coaster sebenarnya mengacak-acak organ tubuhmu loh. Jadi kalau kamu merasa perutmu jatuh, kenyataannya memang begitu. Bibir jauh lebih sensitif daripada jari dan punya sekitar 1 juta ujung saraf. Perbandingannya, bibir 100 kali lebih sensitif dibanding ujung jari. Alur di bibir membuat sidik bibir kita seunik sidik jari. Sidik bibir ini juga tidak berubah sepanjang hidupmu. Oh iya, sidik lidah juga unik loh. Meski semua orang di dunia memiliki aroma badan yang unik, aroma tubuh orang yang kembar identik persis sama. Penyebabnya pasti karena gen mereka yang identik. Biasanya rambut gugur sekitar 50-150 helai dalam sehari. Umur rata-rata rambut adalah 5 tahun, dan setelah rambut lamamu berpamitan dengan kulit kepala, rambut baru akan segera tumbuh. Jika dikumpulkan, bakteri di dalam tubuhmu bisa mengisi 1 kaleng sampai penuh. Berat total bakteri ini mencakup sekitar 1,5 sampai 2 kg berat badanmu, atau sekitar 2% dari berat totalmu. Namun sebagian besar bakteri ini adalah limbah yang dimiliki tubuh kita. Manusia punya sekitar 20.000 sampai 25.000 gen. Banyak sekali kan? Tapi cornflakes punya lebih banyak gen daripada kita. Untungnya bukan kuantitas yang lebih penting, melainkan kualitasnya. Tapi tetap, cornflakes 1, manusia 0. Tubuh kita terdiri dari banyak elemen kimia termasuk zat besi. Besi di tubuh kita cukup untuk membuat 3 paku, yang masing-masing panjangnya 2,5 cm. Karbon yang kita miliki dapat dipakai untuk membuat 900 pensil. Rambut di seluruh tubuh kita dapat digunakan untuk membuat pena bulu ayam. Kenapa gambarnya merak? Lanjut deh.
Hati kita punya kekuatan regenerasi super jika sebagiannya diangkat. Hati bisa tumbuh kembali ke ukuran yang dibutuhkan tubuhmu. Lemak membantu tubuh kita mengkonsumsi vitamin. Vitamin seperti A, D, K, dan E hanya dapat diserap dengan baik saat dilarutkan lemak. Lemak di dalam tubuh kita cukup untuk membuat 7 sabun batangan. Tapi jangan coba ini di rumah ya. Saat dalam kondisi bangun, otak kita mampu menghasilkan energi yang cukup untuk menyalakan bola lampu. Otak memiliki daya 10 watt. Lumayan keren kan? Pusar kita ibarat kebun binatangnya bakteri, dengan sekitar 70 jenis bakteri di dalamnya. Beberapa bakteri ini juga bisa ditemukan di tanah Jepang dan bahkan di tudung es kutub. Tubuh kita terus bersinar, tapi kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahaya yang kita pancarkan 1000 kali lebih lemah dibanding tingkat minimal yang bisa kita tangkap. Nah, karmin yang digunakan dalam perona pipi dan lipstik adalah pewarna merah yang terbuat dari kumbang tumbuk. Air liur membantu kita mencicipi rasa makanan, karena pengecap kita baru bisa mencicipi rasa makanan ketika sudah dilarutkan oleh air liur. Bulu mata kita hanya bertahan selama 150 hari. Rekor bulu mata terpanjang di dunia mencapai 12 cm. Bulu mata juga menjadi rumah bagi tungau kecil. Kita berkedip sekitar 4.200.000 kali dalam setahun. Itu setidaknya sekali setiap 8 detik. Kalau setiap ngedip kita disawer 100 perak, kita bisa menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah setiap hari. Mungkin kedengarannya kurang masuk akal, tapi tulang kita lebih kuat dibanding beragam bahan bangunan. 1 inci kubik tulang manusia dapat menahan sampai 8.600 kg, menjadikannya 4 kali lebih kuat daripada beton. Satu-satunya hal yang membedakan golongan darah kita adalah gula. Golongan darah A, B, dan AB mengandung gula, sementara O tidak, sehingga sempurna untuk donor. Meski tak mengandung gula, darah tipe O tidak kalah manis. Bahkan, nyamuk lebih doyan menghisap darah tipe O. Manusia hanya punya 8 jenis darah, sementara sapi punya 800 dan mungkin lebih. Mungkin ada mu positif dan mu negatif. Kuku tangan kita tumbuh lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki tumbuh hampir 4 kali lebih lambat karena kerusakannya tidak sebanyak kuku tangan. Meski kelingking kita sering membentur kaki meja. Pembuluh darah pecah biasanya akan segera pulih. Kuku bukan cuma membantu kita menangkap benda-benda kecil dan mencabut stiker loh. Kalau kamu tidak punya struktur yang keras untuk menekan, kamu tak akan bisa menilai seberapa kuat harus memegang sesuatu. Cuma sedikit orang yang benar-benar bisa mencerna susu. Masalahnya, ada enzim khusus, sebut saja pembantu kecil, yang memecah gula di dalam susu. Saat sudah tumbuh dewasa, banyak dari kita kehilangan enzim ini. Gula ini disebut laktosa, jadi orang dewasa yang tidak bisa mencernanya disebut intoleran laktosa. 68% populasi dunia tidak dapat mencerna susu. Saat tidur bukan berarti seluruh tubuhmu beristirahat, bahkan terkadang otakmu harus bekerja lebih keras saat tidur. Otak perlu memproses dan mencerna banyak informasi yang biasanya membutuhkan banyak waktu. Ternyata manusia tidak bisa multitasking. Serius, kita butuh waktu untuk beralih dari satu tugas ke tugas lain, dan kalau kita mencoba melakukan banyak hal sekaligus, hasilnya nggak akan produktif. Nah, sekarang coba ini. Angkat kaki kananmu dan putar searah jarum jam. Cobalah menulis angka 6 menggunakan jempolmu di udara. Sekarang, periksa arah gerak kakimu. Sekarang kakimu bergerak ke arah yang berlawanan kan? Karena untuk menulis angka 6, kamu harus membuat gerakan melawan arah jarum jam. Kita juga butuh waktu lebih lama untuk memulai kebiasaan baru. Ada yang berpendapat 18-20 hari sudah cukup, tapi sebenarnya tidak. Proses membiasakan kebiasaan baru bisa memakan 254 hari, tapi rata-rata dibutuhkan sekitar 66 hari agar kebiasaan baru berjalan otomatis.
Nggak seperti pancaran sinar kosmik raksasa, lubang hitam supermasif yang berada 570 juta tahun cahaya dari bumi menyala tiap 114 hari sekali. Baru-baru ini, para astronom telah mendeteksi pancaran suar kuat yang berasal dari lubang hitam ini. Masanya sekitar 20 kalinya pusat galaksi Bima Sakti kita. Sejauh ini, mereka cuma bisa menjelaskan kalau lubang hitam akan menghancurkan setiap materi bintang yang mengorbit terlalu dekat. Tapi penemuan ini cukup unik karena lubang hitam yang memperlihatkan karakteristik ini belum pernah ada. Biasanya, saat bintang mendekati lubang hitam, monster ruang angkasa ini akan mengubahnya menjadi untayan tipis seperti spaghetti. Kemudian, ia akan menelan sebagian besar materi bintang. Sisanya membentuk lengkungan panjang yang terang. Tapi lubang hitam yang satu ini nggak begitu. Tiap kali ada bintang yang mendekat, massa lubang hitam ini akan menyusut hampir 3 kali massa Jupiter, planet terbesar di tata surya. Para astronom juga mengamati, suar yang dihasilkan sangat benderang. Polanya sangat teratur dan konsisten sehingga mereka bisa memprediksi beberapa di antaranya. Suar ini terlihat pada 6 September dan 26 Desember 2020. Nebula adalah awan debu dan gas yang ada di luar angkasa. Objek ini bisa kita lihat di langit malam sebagai kumpulan awan terang atau titik gelap yang berlatar materi benderang. Rectangle Nebula di konstelasi Monoceros atau Unicorn emang punya ciri khas. Cuma sedikit objek di alam semesta kita yang berbentuk lurus. Nebula gas besar ini justru berbentuk persegi panjang raksasa. Warnanya yang jingga kemerahan juga terlihat nyeleneh. Para astronom memperkirakan cahaya itu berasal dari aktivitas tak biasa yang terjadi di dalam gugusan debu tersebut, dan kemungkinan aktivitas ini berlangsung di dalam molekulnya. Alam semesta sudah berumur sekitar 13,8 miliar tahun, tapi HD 140283 atau bintang Methuselah rupanya sudah berumur lebih dari 14 miliar tahun. Dan anehnya lagi, bintang ini punya sejumlah unsur kimia yang umumnya dimiliki oleh bintang generasi kedua atau bintang yang terbentuk dari sisa debu dan gas setelah ledakan bintang generasi pertama. Jadi pertanyaannya, gimana bisa umur bintang kok malah lebih tua dari alam semesta? Sampai saat ini, penjelasan yang paling logis hanyalah salah mengamati. Maka, astronom juga bisa meyakini kalau umur bintang sebenarnya lebih tua lagi. Bintang Vega relatif dekat dengan bumi, cuma berjarak sejauh 25 tahun cahaya dari matahari. Vega punya ciri khasnya sendiri, dan sinarnya lebih terang dari yang seharusnya. Bentuknya juga bukan bulat, tapi menyerupai telur. Para astronom mengklaim bintang ini berputar sangat cepat hingga bentuknya berubah. Bisa kebayang nggak tuh? Matahari saja perlu waktu selama 27 hari untuk berotasi, tapi Vega cuma perlu waktu rotasi selama 12,5 jam. Hal ini juga mempengaruhi suhu di permukaan Vega. Kutubnya ribuan derajat lebih panas dari ekuatornya. Ada lubang hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Ia menghasilkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di seluruh alam semesta. Intensitasnya sebesar 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih dalam dari suara yang bisa kita tangkap. Gelembung Fermi emang nggak ada habis-habisnya membingungkan para astronom. Galaksi kita ini nggak selalu meniupkan gelembung yang suhunya melebihi 4 juta derajat Celcius ini. Dari pusat galaksi Bima Sakti, gelembung ini cuma punya sinar gamma yang kuat. Kalau saja letaknya ada di dalam gelembung lain di inti galaksi, mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Tapi kedua gelembung raksasa ini melayang bebas di sebelah atas dan bawah pusat galaksi Bima Sakti. Dan anehnya lagi, keduanya saling bersentuhan dan berbentuk mirip jam pasir. Seluruh strukturnya kelihatan seperti bentuk angka 8. Gelembung ini terlihat jelas dan pinggirannya tajam. Ukurannya juga sangat besar. Panjang totalnya mencapai 50.000 tahun cahaya. Para ilmuwan belum bisa menyingkap sejumlah misteri yang berkaitan dengan gelembung Fermi. Misalnya saja, kekuatan apa sih yang bisa menghasilkan energi ekstrim sekuat ledakan 100.000 supernova itu? Atau kenapa inti gelembungnya nggak di tengah aja? Pasti ada proses yang berlangsung di dalamnya, meski di luarnya gelembung itu cuma mengelilingi kehampaan. K2141b
berada di luar tata surya kita. Planet ini sangat mirip dengan bumi. Di permukaannya, lautan cair menguap ke atmosfer. Di planet kita juga gitu kan? Uapnya akan berkondensasi, lalu jatuh kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Tapi bedanya, kalau di K2141b, uap airnya nggak akan jatuh dalam bentuk hujan air, tapi hujan batu. Permukaan eksoplanet unik ini diselimuti oleh lautan lava. Di kebanyakan tempat, kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Karena saat siang hari suhunya mencapai 2800 derajat Celcius, magma di lautan menguap ke atmosfer. Selain itu, angin supersonik bergerak dengan kecepatan 1,6 km per detik, membawa uap batu ke sisi gelapnya. Di sana, magma yang menguap akan dingin, mencair kembali, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan batu. Eksoplanet seukuran Neptunus, Gliese 436b, nun jauh di sana, emang penuh dengan paradoks. Gimana enggak? Bahan penyusunnya terdiri dari es yang membara. Dalam mengorbit Katai Merah, Gliese 436, planet ini menghabiskan waktu selama 2 hari 15 jam. Bisa dibilang, Gliese 436b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin karena inilah suhunya jarang di bawah 430 derajat Celcius. Tapi, ada yang lebih aneh lagi soal Gliese 436b. Di dalamnya terkandung banyak air yang dikenal sebagai Ice X. Wujudnya tetap beku, meski suhu di sana sangat tinggi. Neutrino adalah partikel mungil yang hampir tidak punya massa. Kecepatan geraknya hampir sengebut kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus logam, lalu berkilo-kilometer tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bisa aja kan, saat kamu menonton video ini, sejumlah neutrino juga sedang menembus tubuhmu. Partikel subatom ini masih sulit dipahami, tapi diyakini kalau neutrino terbentuk akibat ledakan supernova dan reaksi nuklir di dalam bintang. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Serpens, terdapat planet unik. Para astronom mengira kemungkinan planet ini dulunya berupa inti bintang besar yang lama hilang. Ukurannya 5 kali dari ukuran bumi dan terlihat seperti sebongkah berlian besar. Di antara semua planet yang telah ditemukan, planet ini paling padat dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya planet ini, para astronom sampai menganggap kalau karbonnya bisa mengkristal. Jadi, sebagian dari planet ini dipenuhi berlian. Kebanyakan bintang mengorbit pusat galaksinya dengan gerakan yang sama, tapi hal ini nggak berlaku buat He0437 5439. Bintang berumur 30 juta tahun ini nggak begitu jauh dari pusat Bima Sakti dan melayang pada suatu lintasan khusus. Para astronom mengira bintang ini berpapasan dengan lubang hitam supermasif Sagittarius A. Kemungkinan monster luar angkasa ini telah mendorong bintang keluar dari galaksi. Saat ini, si bintang telah menembus lingkaran halo Bima Sakti, bergerak menuju ruang antar bintang dengan kecepatan 2,5 juta kilometer per jam. Stellar Halo mengelilingi galaksi serta menaungi banyak bintang dan gugusan bintang. Penemuan ini ternyata sangat membingungkan. Dalam skala bintang, umur puluhan atau ratusan juta tahun tentu masih terbilang muda, dan bintang besar berumur pendek biasanya tidak ditemukan di halo. Di situ cuma ada berbagai bintang tertua di galaksi kita, setidaknya berumur 10 miliar tahun. Saat terjadi tabrakan medan magnet fatal di ekuator matahari, muncullah tsunami plasma yang sangat dahsyat. Tsunami ini bergerak melintasi permukaan bintang dengan kecepatan 300 meter per detik. Dalam sekali waktu, tsunami seperti ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Fenomena ini terjadi hampir setiap 10 tahun. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi, terdapat Eagle Nebula. Benda kosmik ini merupakan sekumpulan bintang muda yang cuma berumur 5,5 juta tahun. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengambil gambar beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula tersebut. Nah, ini namanya pilar penciptaan, area menjulang yang terdiri dari gas dan debu antar bintang. Objek ini juga merupakan bagian dari tempat terbentuknya bintang aktif di nebula. Bintang yang baru lahir tersembunyi di kolom tipis ini.
Nggak seperti saudara kandung supermasifnya, ukuran lubang hitam mini diperkirakan sangat kecil, maksimum sebesar atom. Meski ukurannya sangat kecil, beratnya bisa mencapai 1000 kali mobil sedan. Ada teori yang mengklaim kalau bertonton lubang hitam mikro kemungkinan muncul sesaat setelah Big Bang dan awal pembentukan alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan cukup yakin kalau sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari tanpa kita sadari. Menurut mereka, lubang putih bisa saja ada, meski belum ada yang terdeteksi. Saat berpapasan dengan lubang putih, objek ruang angkasa nggak bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalam.